Oke. Mungkin dari Amanda dulu membuka nih, kira-kira hari ini agendanya seperti apa sih? Hari ini pembukaan klinik terbaru dari NBS Klinik pertama kali di Bogor. Semoga dari pembukaan ini nanti akan buka klinik-klinik berikutnya mungkin sampai seluruh Indonesia kali ya. Ya, yang pastinya seneng banget karena rame banget ya Ibu ya. Ramai banget, meriah banget, terus ditemani sama wartawan-wartawan juga yang mendukung dari NBS tersebut. Untuk lebih lanjutnya lagi ingin menanya soal NBS mungkin bisa langsung ke Gimana nih, kenapa milih Amanda Manopo sebagai DA? Saya memang Amanda ini kan mempunyai masa yang banyak, makanya kenapa saya memilih Amanda Manopo sebagai brand ambassador NBS Clinic, supaya kedepannya NBS Clinic ini bisa berkembang lebih pesat lagi dengan memakai Amanda Manopo sebagai brand ambassador dari NBS Clinic sendiri. Amanda sendiri ketika diminta sebagai BA salah satu produk, pertimbangannya apa sih mau gitu? Aku juga harus melihat dari visi misi dari produk tersebut kan. Terus aku juga harus melihat aku pun sebagai brand ambassador kan juga harus menjaga nama baik, dan dari kliniknya tersebut atau dari produknya tersebut kan juga harus bisa membawa nama baik aku juga. Jadi harus research dulu, abis itu aku juga research dari ke para artis-artis yang pernah di endorse pun atau misalkan pernah nge-review, aku ngeliat dari produknya juga dan segala macamnya. Terus kualitas, kuantitas juga harus dilihat. Nah, ternyata kan sudah memenuhi. Terus ya kenapa enggak gitu. Kita sama-sama berjuang dari nol untuk menjadi something for more bigger gitu. Risetnya sendiri berapa lama sih, Manda? Risetnya itu juga nggak terlalu begitu lama sih, paling sekitar sebulanan, karena kan ada manajer saya, terus ada asisten manajer juga yang ngebantu juga untuk meyakinkan saya. Dan abis itu kan kita juga harus ngelihat sekarang ini kan juga banyak yang harus kita pertimbangkan ya, karena kan sebagai public figure membawa nama besar itu kan pasti harus ngelihat dari pajak ini itu BPOM atau enggak, karena kan saya sebagai si artisnya, sebagai brand ambassadornya, ketika saya memegang produk tersebut dan ternyata produk tersebut tidak legal, dan maksudnya tidak BPOM dan segala macam, kan itu bisa merusak nama baik saya juga gitu. Tapi kan untuk sejauh ini semuanya itu produknya juga halal dan BPOM, dan saya senang sekali sih gitu. Berarti sebelumnya mencoba terlebih dahulu ya? Iya, saya mencoba, dan saya juga ngeliat dari beberapa artis yang sudah pakai produk NBS. Jadi saya juga ngeliat mereka mau benar-benar mau bikin nama NBS itu juga semakin besar, dan mereka benar-benar untuk promosi dan segala macamnya. Jadi ya saya senang sih dengan kerja kerasnya seperti itu. Ini kan Amanda kan emang lagi naik daun banget ya. Bisa dibilang cukup mahal juga dong nge-hire Amanda sebagai BA. Rumpi deh pertanyaannya nih. Jawab ya. Jadi begini, mengenai mahal atau tidak mahal kan itu kita ada profit sharing yang harus kita jual, betul ya. Jadi itu sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati, bahwa cocok Manda dengan budget yang sedemikian. Itu saya langsung kontak manajernya bahwa oke, saya mau Amanda Manopo menjadi brand ambassador dari NBS Clinic. Kontrak berapa lama? 6 bulan. 6 bulan. Ya. Tapi susah nggak sih Bu untuk sampai di kesepakatan Amanda sebagai BA? Gini, untuk manajernya sendiri pun itu dia mempunyai kriteria, jadi tidak bisa sembarangan. Itu betul-betul dilihat produknya sudah BPOM atau belum. Karena kan sebelum klinik ini saya menjual skincare yang memang sudah banyak stokisnya, sudah banyak reseller, hampir 10.000 reseller sekarang yang sudah tersebar di Indonesia. Jadi dari manajemen Amandanya sendiri, dia melihat betul-betul bahwa produk ini aman untuk digunakan mungkin untuk si artisnya sendiri. Nah, seperti tadi Manda bilang bahwa itu kan membawa nama baik, baru kita memutuskan untuk kerjasama seperti itu. Ada tambahan lagi? Bingung mau nanya apa nih? Ketika ada chemistry, insya Allah di situ ada rezeki. Ya, gitu. Jadi ini adalah kesepakatan bersama kita, bagian daripada kolaborasi kerjasama bisnis yang sedang kita jalankan. Mudah lancar ke depannya. Mohon doanya dari teman-teman semua ya. Amin, amin, amin. Bu, Pak, ini selain
menjadikan Amanda sebagai brand ambassador atau yang ditawarin juga dari NBS selain Amanda jadi brand ambassador? Yang ditawarkan gimana? Dari klinik ini produk-produknya seperti apa? Apa aja? Produk-produk yang kita tawarkan itu kita ada treatment seperti ya sama halnya seperti klinik skincare mungkin pada umumnya. Kita ada seperti botox dan lain sebagainya, ada rejuve dan lain sebagainya, IPL dan lain sebagainya, ada laser. Yang pastinya produk-produk, maksudnya produk atau skincare perawatan yang pada umumnya perempuan bisa lakukan di klinik-klinik sebelumnya. Tapi di sini yang lebih saya suka karena saya sekarang udah menjadi warga Bogor ya, saya nggak pulang-pulang ini. Jadi dekat sama lokasi syuting saya, jadi saya senang sekali bisa naik motor cuma setengah jam ke sini gitu. Dan untuk masalah saya direkrut untuk bekerja sama dengan NBS juga, itu kan dengan secara budgeting atau segala macam, itu kan mereka juga harus mikirkan, mereka mengeluarkan budget, tapi kan mereka juga harus ya untuk mendapatkan profit juga, nggak sembarangan. Saya juga pembisnis, jadi saya juga tahu strategi marketingnya juga seperti apa. Sekarang kan orang-orang udah ngerti caranya nge-branding sesuatu itu kayak gimana. Saya juga maunya soft selling, dimana orang-orang tertariknya itu karena memang bagus, bukan karena dipaksa untuk harus berbeli gitu. Jadi ya karena saya ngelihat produknya juga bagus, dan saat ini sekarang saya mau coba untuk treatmentnya dari mungkin dalam waktu dekat ini saya akan fokus mentreatment diri saya untuk menjadi seperti apa yang saya mau, mungkin supaya kulitnya mulus, putih atau segala macam, mungkin kurus atau yang lainnya. Jadi saya akan kasih lihat before afternya sebelum orang lain coba. Ada seberapa sering sih sebenarnya perawatan untuk merawat diri kamu sendiri? Untuk saat ini saya udah nggak pernah perawatan sebenarnya, tapi sekarang saya senang karena NBS sudah buka, jadi saya sering datang ke sini. Jadi kalau misalkan saya menunggu di sana 2 jam, tiba-tiba saya menghilang, berarti saya ada di sini. Tapi biasanya kalau misalnya mau perawatan gitu butuh budget berapa sih? Kalau misalkan untuk budget untuk perempuan itu nggak usah ditanya deh. Budget tuh sebenarnya tuh bukan suatu hal yang masalah, tapi sakitnya yang masalah, karena beauty is pain gitu. Jadi ya kalau misalkan untuk budget itu kan semuanya itu kan relatif ya, beda-beda segala. Tapi caranya nge-treat si pasiennya tersebut itu kayak gimana, caranya diperlakukan sebagai ratu atau raja di klinik tersebut itu kan beda-beda gitu. Tapi kamu suka perawatan ekstrim nggak sih Kak biasanya? Untuk sejauh ini sih enggak ya, gue belum pernah ngelakuin perawatan yang ekstrim sampai operasi gitu-gitu sih. Enggak, saya bingung mau operasi apa ya. Tapi lebih seperti apa mungkin perawatan yang kamu suka biasanya kalau lagi senggang atau apa? Yang pastinya paling IPL, saya punya bulu yang lumayan banyak mau lihat. Atau enggak paling kayak perawatan kayak untuk pipi kayak lebih tirus, mungkin ada high view, terus atau enggak misalkan paling ekstrim mungkin suntik, tapi saat ini saya sudah takut suntik. Jadi ya mungkin high view aja sih, RF gitu segala macam untuk penghancuran lemak tanpa harus ada injeksi di dalamnya. Amanda sebagai public figure nih, kalau misalnya ada perubahan dari fisik, entah mungkin karena kebanyakan makan ya, maaf ya, jadi pipinya tembem gitu, itu apa sih yang paling bikin stres dari perubahan? Kamu ngatain saya? Enggak kan, Saya juga cuma bercanda. Kalau misalkan itu pasti ya gimana ya, berisik ya. Saya demen makan sih ya. Saya memang dari awal, dari lahir memang pipinya sudah tembam. Jadi gimana caranya mau diapapuin juga tetap akan menjadi tembam. Jadi ya, tapi ya sekarang mencoba untuk ngelakuin treatment high view. Sebelumnya saya belum pernah, tapi saya penasaran. Di sini ada, ya di sini aja. Kamu aja selama ini nggak perawatan juga udah cantik ya, gimana nanti perawatan selama 6 bulan gitu bisa dibilang. Apakah ada kemungkinan bakalan sangat berubah drastis bikin orang panik atau seperti apa nih Mat? Wah nggak tahu deh, itu kan orang yang lain yang lihat ya. Tapi ya semoga nggak terlalu drastis yang gimana yang bikin jadinya aneh. Ya pastinya apapun yang saya lakuin itu yang terbaik buat saya ya, dan itu yang saya mau. Tapi ada budget, biasanya budget paling mahal yang kamu keluarin ketika kamu perawatan jumlahnya berapa sih? Kalau misalkan kayak waxing, kayak full body segala macam,
IPL pakai laser mungkin sekitar hampir 5 jutaan lah ya, sekitar segitu sih. Tapi mungkin di luaran sana mungkin ada yang lebih mahal. Saya kan juga harus mikir ya, karena cicilan banyak, jadi juga cari yang murah-murah aja. Nah, salah satunya NBS juga pas banget di kantong, jadi mendingan NBS aja. Itu kan untuk sekali perawatan. Tapi itu untuk sekali perawatan, biasanya dalam 1 bulan itu berapa kali perawatan sih? 1 bulan itu tergantung sebenarnya Mbak, tergantung kondisi dompet setebal apa ya. Saya juga kadang-kadang juga nggak mau maksain kok gitu. Tapi ya kalau misalkan memang bisa dan kalau misalkan ada yang ingin bekerja sama, salah satunya NBS, jadi ya boleh gitu. Tapi jadi berkata sendiri nggak sih Kak? Apalagi kan sudah banyak banget nih yang mengontrak Amanda. Jadi berkata sendiri nggak sih, banyak banget yang mengontrak Amanda jadi BA gitu. Alhamdulillah ya. Makin terkenal. Rezeki anak soleh di bulan Ramadan banyak yang kontrakin. Ya semoga dengan seperti ini semoga saya juga bisa membawa produk-produk tersebut yang berkontrak sama saya bisa menjadi lebih baik lagi, yang awalnya yang belum menjadi apa dan menjadi apa. Manda lagi nggak sih kamu bikin usaha-usaha lagi? Kayaknya pertanyaannya untuk MBS jadi saya kan ada ownernya di sebelah kan jadi gak enak. Manda, Saya harus lanjut syuting lagi loh ini. Kan saya mau, emang kerja saya cuma itu doang. Syuting belum, gereja belum. Manda, satu lagi mungkin. Kakak Manda mau foto dulu, boleh bertiga. Manda, Iya, silakan di sini. Manda, satu lagi mungkin Thank you, Manda. yang misalkan awal Foto dulu ya sebelum ada keluar. aware dengan perawatan tuh ada kapan sih? Sejak kapan aware dengan perawatan? Yang pastinya sudah mengenal laki-laki begitu dalam.